Mohon izin. Nah, dan terima kasih kedatangan kami dari media Arjuna News, rekan-rekan media, kemudian juga dari lintas lembaga. Ini Mas Aka dari Arjuna, ini Mas Nisiono dari IPK, Pak Kaya. Nah, maksud dan tujuan kami datang ke sini ini klarifikasi dan konfirmasi, Pak Waka, berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi temuan dan juga pertanyaan masyarakat, khususnya di wilayah hutan ya. Nah, salah satunya yang ingin kami tanyakan itu berkaitan dengan dugaan illegal logging ya, di KLPH Bayeman, nggak salah ya, KLPH Bayeman masuk di desa Kayumas petak 18. Itu ada beberapa yang sudah menjadi bebek dan juga potensi yang akan menjadi tersangka beberapa orang itu. Ini bagaimana Pak Waka? Apakah mengetahui dan juga proses dari yang menjadi harapan juga penekanan di perhutani KPH Bondowoso itu sendiri? Bisa dijelaskan Pak Waka? Siap. Terima kasih Mas Arka yang dari Arjuna ya. Iya, siap. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kedatangan panjenengan ke sini dalam hal ini sebagai lembaga apa ya namanya, sebagai LPK ya, dimana jenengan bergerak di media ya. Jadi yang pernah saya sampaikan, kami menyambut baik Pak kedatangan jenengan. Terima kasih. Ini sebagai rekan kerja kami, sebagai teman kami untuk melakukan perbaikan bersama di kawasan hutan kami. Terkait dengan terjadinya pengerusakan di peta 18, supaya kemarin itu 18M sama L. Itu yang dilaporkan kami yaitu pada tanggal 9 Januari pada saat itu terjadi pengerusakan di kawasan RPH Bayeman supaya 36 itu, langsung kami tindak lanjut ke Polsek pada saat itu, dan kemudian dibuatkan pengaduan pada tanggal 10 Januari 2020. Nah, dari situ kami melaporkan itu sebagai laporan apa namanya, laporan ini ya, laporan pengaduan masyarakat terkait mengawali itu. Ya, kemudian dari situ kami langsung datang sendiri ke Polsek untuk supaya kasus ini ditindaklanjuti secara. Oh, sudah laporan berarti ya? Sudah laporan pada saat itu. Saya hadir sendiri ke Polsek bersama Pak Asper kami, bersama Pak EKRPH. Pada saat itu langsung ditindaklanjuti menjadi laporan pengaduan. Nah, setelah itu Polsek merespon kami dengan baik pada saat itu, sehingga kami sampaikan kejadiannya, dan kami terus terang dalam hal ini dibantu oleh teman-teman media. Karena pada saat itu kejadian di situ kan ditinggalkan begitu saja ya, kayunya ditinggalkan begitu saja tanpa harus ada tersangka pada saat, karena pada saat itu tidak tertangkap tangan. Sehingga dengan bantuan media, di mana di situ disampaikan di media bahwa mereka itu menyampaikan bahwa yang melakukan ini itulah yang membuat dasar kami untuk apa namanya, untuk melakukan laporan terhadap Polsek Arjasa pada saat, dan Polsek pada saat itu mengamini kami, sehingga dilakukanlah nanti lidiknya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya oleh Polsek dilakukan pemanggilan, menjadikan ditingkatkan menjadi laporan polisi. Seperti itu. Kemudian setelah itu dilakukan pengambilan keterangan kepada 3 orang, dan ketiganya sudah mengakui perbuatannya bahwa mereka itu sudah melakukan, memang betul melakukan perusakan dan sebagainya. Nah, ini saya tanyakan proses selanjutnya. Polsek nanti akan memberikan pemanggilan 1 kali lagi terhadap, tidak tahu siapa yang akan nanti dipanggil. Jadi kayunya itu apa berupa gelondongan juga ya? Ya. Jadi kayunya itu ditebang, kemudian ini kalau kondisi lapangan itu ditimbang dan ditinggalkan, Pak. Jadi ini murni perusakan, jadi tidak diambil pada saat itu. Seperti itu. Ada berapa ini yang dilaporkan kemarin 36 dan sudah ditindaklanjuti berapa? 36 pohon bukan batang. Pohon ya, bukan batang ya. Oke. Mungkin ada tambahan Mas Nisiono terkait
temuan yang dari 36 pohon dan juga keluhan masyarakat atau penyampaian masyarakat terkait yang di lapangan itu, ya, di lokasi. Terima kasih Mas Aka. Terkait harapan masyarakat di sana, khususnya kelompok tani desa Bayumas ini, bagaimana proses hukum ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Tentunya hal ini masyarakat itu menunggu, ya, dengan kan hasil ada 3 orang kan? Ada 3 orang di sini, masyarakat juga ada yang masih belum dipanggil, seperti itu, agar beberapa orang juga bisa dipanggil. Tentunya hal ini pihak polsek nanti bisa memanggil yang 5 orang lagi. Artinya ada 5 orang lagi. Ada 5 orang lagi yang di sana belum masih dipanggil. Dari 3 orang dari ini. 3 orang. Terus mungkin masalah BB yang disebutkan Pak Waka mungkin ada tambahan lagi. Ya betul, BB itu kemarin hasil dari tindak lanjut dari Bapak itu ada 36 yang memang sudah dilaporkan. Namun di situ menurut dari kelompok tani itu masih tinggal 46 yang masih belum ditindaklanjuti. Mungkin itu. Ya, dari saya. Nah, mungkin yang disampaikan dari Mas Misyono, Pak Waka, ada potensi nih, ya kan? Ada potensi kembali informasi yang disampaikan dari 3 orang itu berkembang menjadi 8 orang, sisa 5 orang. Nah, kemudian hal yang kedua perlu diketahui juga ada BB yang masih belum ini. Gimana? Mungkin bisa menanggapi Pak Waka. Jadi begini, proses selanjutnya sudah kami serahkan kepada Polsek Arjasa dalam hal ini sudah dilakukan lidik dan pemanggilan, dan bukan tidak mungkin dari apa yang jenengan sampaikan dari 3 orang yang itu berkembang menjadi 8 bahkan mungkin lebih, dan begitu juga tegakan yang dirusak dan sebagainya. Dan ini tergantung nanti bagaimana Polsek melakukan pengembangan penyidikan di lapangan. Jadi ranah hukumnya berbeda ya. Itu kan soal pengembangan ya Pak. Bisa saja nanti misalkan ada contoh nih, jenengan melakukan kejahatan, ternyata tanpa diketahui seolah-olah jenengan sendiri, ternyata jenengan dibantu oleh orang lain. Lah itulah tugas polisi untuk melakukan. Nah, kemudian hal ini kan toh ada sebab ya. Berakibat seperti inilah. Apa sih langkah-langkah dan juga ketegasan perhutani dalam hal ini ketika memitigasi hal ini tidak akan terjadi? Ini kan sudah terjadi. Saya memberikan penjelasan Pak Waka. Yang pertama, saya tidak mau kompromi terhadap orang maupun siapapun yang melakukan tindakan secara sepihak, termasuk pengerusakan maupun penjara di kawasan itu yang perlu dengan garis bawah. Yang kedua, nanti kami akan juga melakukan efek jerah kepada mereka, karena memang perusakan hutan ini ya tidak bisa ditolerir, karena dampak yang ditimbulkan dari perusakan ini kan tidak sederhana Pak. Bisa jadi banjir, bisa jadi lingkungan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Terus kemudian kami sebenarnya program-program di perhutani itu sudah jelas Pak. Jadi maksud kami begini, perhutani itu sudah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama dengan kami. Jadi dengan tetap menjaga keutuhan kelestarian lingkungan, kelestarian di perhutani berupa tanaman pokoknya yang ada di situ. Nah, ini harapan kami. Jadi masyarakat jangan hanya menuntut haknya, tapi kewajibannya juga mereka harus penuhi gitu ya. Kemudian ada ruang di antara sela-sela tanaman pokok kami yang bisa dimanfaatkan oleh mereka berupa tanaman agro, kopi dan sebagainya. Itu harus jelas nantinya, harus diikat dengan namanya perjanjian kerjasama legalnya seperti itu. Artinya MOU lah ya. MOU dengan mereka, ada PKS yang harus. Jadi kami juga memberikan manfaat ekonomis juga Pak kepada jadi masyarakat. Memberikan solusi lah. Solusi seperti itu. Makanya harapan kami perhutani juga ke teman-teman media juga tolong ini disampaikan ya, bahwa perhutani itu mempunyai program yang luar biasa gitu ya, tidak hanya menindak tetapi bagaimana memberikan solusi dengan perbaikan perekonomian masyarakat desa.
seluruhnya ya. Seluruhnya, tidak hanya bicara di Kayumas, tidak hanya bicara di Kladi, tidak bicara di Bondowoso, tapi semua. Oke, terima kasih mungkin Ya. penjelasannya dan ya apa yang menjadi harapannya masyarakat gitu ya, Mas Ya. Michel. Mungkin ada sedikit lagi. Ya, harapan saya bagaimana nanti pengawasan dari pihak perhutani dan juga pendampingan, khususnya memberikan pendampingan kepada masyarakat tadi di sana, seperti itu, agar masyarakat di sana itu nanti tidak melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Karena masalah perut biasanya. Betul ya, betul ya. Ini yang jadi itu bukan isu. klasik lagi, Iya, gitu kan, betul. Pak. Ya, ya. Maka, jadi sudah memberikan penjelasan bahwa ada ruang di sana untuk kerjasama, Mas. Ya. Dan Dan membuka diri, bukan antipati. betul. Dan kami terus akan melakukan pendampingan dalam hal ini ya Pak ya. Baik petugas-petugas kami, baik seluruhnya petugas di perhutani akan melakukan pendampingan kepada masyarakat sampai masyarakat itu betul-betul paham nanti seperti apa. Dan kami dalam hal ini juga tidak melibatkan masyarakat desa saja, melibatkan stakeholder lainnya seperti Forkompinjam dan sebagainya untuk melakukan sosialisasi. Bahkan juga bupati juga ya. Betul. Nanti ya, rencananya ada kami program gitu ya. ada rencana ada perjanjian kerjasama atau MOU yang dilakukan kami dengan bupati, maksudnya dengan masyarakat melalui bupati. Nah, ke depan pemerintah daerah itu juga ini Pak juga support, tidak hanya kami. Jadi ada RDKK namanya. Nah, di situ kawasan terhadap kawasan. Kalau dulu pupuk kan tidak diperkenankan masuk kawasan, tapi sekarang sudah dibuka oleh pemerintah daerah yang merupakan program pensejahteraan terhadap masyarakat seperti itu melalui RDKK itu. Jadi syaratnya nanti seperti itu, harus ada pendataan secara by name, by address, by object gitu ya. Jadi jelas. Jadi misalkan si A, di peta ini menggarap dengan keluasan apa yang menjadi komoditinya seperti itu. Nanti ada sharing. Dan nanti atas dasar PKS yang sudah kita buat bersama, mereka dapat bantuan pupuk. Bahkan mungkin bisa dapat bantuan bibit dan sebagainya. Itulah salah satu dukungan pemerintah terhadap program yang dicanangkan oleh Presiden. Istilah pangan soal sembada ini ya. Astagita Pak, Astagita terhadap ketahanan pangan nasional. Nah seperti itu. Begitu juga perhutani, mau tiba harus kita dukung. Nah seperti itu, maka saya berharap panjenengan dan kami juga melakukan penyadaran terhadap teman-teman di lapangan, terhadap penggarap atau masyarakat. Ya, terima kasih Pak Wakah penjelasannya. Artinya dalam hal ini sudah jelas ada dua hal yang kami rangkum, bahwasanya perhutani dalam hal ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak intinya kepada kelestarian lingkungan, apalagi hutan gitu ya. Namun kedua, memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa berkreasi dan bahkan untuk perekonomian. Gitu ya, Pak Wakah. Terima kasih Pak Wakah. Dari kami klarifikasi dan konfirmasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.